Sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia terus bergulir sejak era reformasi yang belum tertuntaskan, mulai dari penculikan aktivis, kerusuhan di era 98, hingga penembakan dalam berbagai demonstrasi mahasiswa dan kasusnya masih bergantung. Menjawab apa yang menjadi banyak pertanyaan. Tidak banyak peristiwa yang pantas dicatat. Meski Orde Baru berjalan teramat cepat, tragedi kemanusiaan teramat dahsyat. Peristiwa penting dan tragis luput dicatat. Masa ke masa meskilah terus tetap dicatat, karena banyaknya persoalan manusia berkarat. Tersembunyi dari pengetahuan rakyat, era reformasi telah dimasuki. Peristiwa terjadi begitu saja. Tahun pendek yang terpanjang dilalui seperti kilat. Dengan keresahan dan kekhawatiran yang dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia, para mahasiswa sebagai garis terdepan menyuarakan suara rakyat dengan membuat berbagai bentuk protesnya. Salah satunya melalui video berikut. Saya, mahasiswa Indonesia, terus mendengar dan menyaksikan pelanggaran HAM yang terus terjadi, sebagaimana adanya penculikan aktivis, kerusuhan 1998, hingga kini penculikan dan penembakan dalam berbagai demonstrasi mahasiswa, yang mana sementara penyelesaiannya masih saja menggantung. Sebagai negara hukum, keadilan menjadi salah satu prasyarat untuk terlaksananya pembangunan yang dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia. Yang mana keadilan ini menyangkut hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar manusia untuk dapat hidup secara damai, tanpa rasa takut dan layak. Untuk itu perihal hak asasi manusia sebenarnya telah diatur pada Konstitusi Negara dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Namun kemana perginya undang-undang tersebut? Hingga penyelesaian setiap kasus, berbagai kasus tak kunjung terselesaikan. Sebagai mahasiswa, kami menyuarakan untuk rentetan kasus pelanggaran HAM yang terus terjadi agar menjadi prioritas penegakan keadilan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Karena ini bagian kita. Di dunia sendiri sudah terdapat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita kenal dengan sebutan PBB yang berusaha untuk melindungi hak asasi manusia setiap orang. Namun sayangnya, walaupun sudah terdapat banyak lembaga yang berusaha untuk melindungi hak setiap orang, faktanya masih banyak terjadi macam-macam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kedamaian dan ketenangan yang seharusnya kita rasakan dan kita dapatkan dirampas oleh pihak-pihak tertentu. Jenis pelanggaran HAM terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM yang berat dan pelanggaran HAM yang ringan. Jenis pelanggaran HAM yang berat contohnya adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida termasuk jenis pelanggaran HAM yang berat karena termasuk ke dalam yurisdiksi International Criminal Court. Sementara itu jenis pelanggaran HAM yang ringan walaupun tidak mengancam keselamatan jiwa, namun harus tetap dilindungi karena berbahaya bagi individu. Contohnya yaitu melakukan penganiayaan, pencemaran nama baik, serta kejahatan kemanusiaan yang lainnya. Mencegah timbulnya pelanggaran hak asasi manusia merupakan upaya untuk menegakkan hak dasar manusia. Menurut Yusnoman Lubis dan Muhammad Soderi, dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, terdapat 6 cara untuk mencegah upaya pelanggaran hak asasi manusia yang terdapat dalam poin-poin berikut. Para mahasiswa telah menyuarakan suaranya untuk terus mengawal sederet kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Kini bagian kita yang menyelesaikannya.